Hai. Iya, kembali lagi bersama Pintu Ikan. Di episode berapa sih? Pertama ya, Yep. karena kemarin episode 0 itu cuman introduction. Iya, ada yang bisa nebak gak ini kita siapa nih? Ada gak nih suara, Suaranya? ini saya siapa? Saya siapa? Ada yang bisa nebak gak? Oke, Udah, nebak di garing. dalam hati aja. Garing. Oke, ini sekarang teman-teman bakal didampingi sama, kemarin tuh panggilannya apa sih? Panggilan buat teman-teman di rumah tuh? Belum ada. Belum ada ya? Iya, Nah. mesti nyari kita. Ini pengumuman lagi nih buat teman-teman di rumah. Ini tenang, kemarin kan ngomongnya bakal dikasih jempol, sekarang mah beneran bakal Dikasih dikasih hadiah, bakal ada giveaway-nya teman-teman yang Kreatif, kreatif, yang unik gitu. unik buat banget. kita panggil. Kita panggil. Soalnya di otak saya imponers kan cringe gitu kan, mending teman-teman aja yang nentuin. Teman-teman pengen dipanggil apa, Iya, nanti ada hadiahnya, tenang. betul. Jadi, Kreatif mungkin. Hari ini kita kedatangan guest tamu. Siapa itu? Liv. Bintang tamu luar biasa. Luar biasa banget ya. Aku mah sangat terinspirasi dah sama kakak yang satu ini tuh. Sama aku juga. Sangat terinspirasi banget. Sangat kayak Mario Teguh gitu versi ceweknya gitu. Ya, Yaudah. langsung aja tuh Kak. Kita panggil. Selamat datang Kak Lena. Hai Impuners. Hai. Impuners. Oh, Impuners jadinya, oke, Impuners dulu. Di episode ini Impuners Yes. aja deh teman-teman dipanggilnya. Ntar kedepannya mau dipanggil Salmon. Mau Panggil dipanggil sayang. sayang juga gak apa-apa lah. Panggil sayang boleh banget. Boleh banget. Oleh Kak, mungkin teman-teman di rumah kan Belum kenal. sama kakak ya. Oke. Kenalan dulu. Nama lengkap, tempat tanggal lahir. Aduh, Gak usah ya. serius banget sih. Kayak ke temen. Ya udah teman lengkap, kakak kegiatan. Sehari-harinya ngapain aja? Yes. aja. Oke, Impuners nih. Aku namanya Lena. Lena Sebayang. Jadi Sebayang itu family name ya. Oh, iya. Nama keluarga gitu. Ya. Terus aku sehari-hari tuh ngajar. Aku sebagai seorang educator di salah satu sekolah di Bandung. Oh guru Kak. Yes, benar sekali. Dan aku tuh banyak berkecimpung dengan anak-anak. Jadi anak-anak adalah my world. Anak-anak SD, SMP, SMA Anak-anak SD. atau mahasiswa. Anak-anak SD. Oh, anak-anak SD. Anak-anak SD ya, anak-anak SD. Oke, Kelas oke, berapa oke. tuh Kak? Kelas 1 sampai kelas 6. Oh Kakak iya. ngajar- Semua berarti. Gitu. Semua Ngajar apa sih? Aku ngajar pendidikan agama. Pendidikan. Wow. Wah. Ya, tapi ya begitulah ya. Seru banget. Mungkin Apalagi kalian satu saat nanti mungkin beda ya, Oh, beda. Enggak. Beda. Sorry, Bisa aja. beda. Greget sama anak-anak tuh greget. Greget sih enggak, cuman yang kakak ajarnya kan pendidikan agama tuh. Enggak. Oh, enggak semenakutkan itu, guys. Kan kalau mengajar pendidikan agama itu butuh panggilan ya Kak. Ya. Betul. Ya, bener Bukan banget, semena-mena kepinginan saja gitu. Bener Iya, banget. bener banget. Yang paling serem tuh adalah kalau misalnya orang-orang kan sering berpikir kalau guru agama tuh pasti baik gitu ya. Suci Kayak, gitu ya. "Ya, Bener-bener. guru agama nggak bisa marah gitu Gak pernah kan. bikin salah Padahal gitu. saya juga suka marah deh. Saya sering Maksudnya kok bisa dimarahin. marah gitu Saya kan. sering dimarahin sama guru agama saya waktu SMA. Jadi saya punya mindset, semua guru sama saja gitu. Mau guru agama, mau Iya, guru apa betul. sama saja gitu. Jadi Tapi guru agama juga manusia ya. Iya, betul namanya banget. guru juga manusia. Iya, boleh. Kayak gitu maksudnya. Terus Kak, ada pengalaman apa nggak sih Kak waktu kakak ngajar? Iya. Ngajar anak kecil nih paling bete gitu. Ngajar anak kecil apa nggak? Ada nggak? Paling bete tuh nggak bete karena anak-anak kecil tuh sebenarnya semakin mereka polos tuh semakin Menyenangkan. menggemaskan gitu ya. Karena kan mereka suka nanya hal-hal yang buat kita tuh kayak Nggak usah sebentar. ditanya. Polos gitu ya pertanyaannya Iya, tuh. banget. Iya. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sebagai orang dewasa tuh kayak bentar. Gitu yang kayak Ngapain justru bikin kita ditanya? Oh, iya, mikir, iya. bener ini, banget. ini penyampaian yang pasnya apa ya gitu. Iya, bener. Bener banget iya. Ji. Biar gak salah nangkep gitu masih kecil kan. Bener banget. Tapi kayak sepengalaman saya nih ya sebagai anak kecil, saya di kelas 4 udah nyebelin gak? Ada gak yang nyebelin kayak saya? Nyebelinnya gimana dulu? Macem-macem sih. Saya pernah nih main sama anak cewek
si anak cewek itu tuh jatuh gitu Kak. Terus berdarah-darah mukanya. Astaga. Iya kejegal gitu. Horor. Aduh ngaku. Ya saya kan nakal ya. Enggak mau ngaku. Terus udah gitu pindah ke belakang sekolah ngelemparin batu ke rumah ke rumah-rumah warga. Ada gak sih Kak yang kayak gitu-gitu? Yang aku temuin sih nggak gitu ya bentuk kenakalannya. Kayaknya aku sama kayak Kak Panji deh nakalnya. Kayaknya brutal banget gitu ya. Kayaknya Kayaknya zaman dulu brutal. banget ya. Anak zaman sekarang kenakalannya mungkin beda Beda kali ya, beda zaman. Nggak yang kayak gitu lagi gitu. Zamannya berbeda. Oke. Ada pergaulan juga. Paling segitu aja ya perkenalannya udah beres aja. Yes. Podcast. Sebelum itu Kak, kita mungkin biar lebih asik nih teman-teman ya. Kita main games dulu Kak. Boleh. Ih, betul banget. Mau nggak? Apa tuh? Gamesnya, Olive boleh jelasin? Oke. Jadi gamesnya ini tuh mungkin pendengar udah Impuners. Ya. Gak asing nih sama games ini. Jadi ini tuh adalah games this or that. Yep. Ada yang tahu gak sih? Pasti tahu dong ya, this or that Pasti. tuh udah pasti tahu di This or Instagram that. gitu-gitu ada. Jadi kita harus milih gitu ya Olive ya? Iya betul. Tapi boleh mikir dulu gak? Gak boleh lama. Nggak boleh lama. Harus spontan. Jadi jujur gitu dalam hati. Nah misalnya nih kayak Misal. udah milih terus dikasih alasan atau gak usah? Kasih. Iya Kenapa lu dong. milih itu? Iya. Harus dikasih alasan. Iya dong. Harus. 2 detik ya? Iya 2 detik ya. Nanti 1 aja menit deh. kelamaan. Tebaknya. Iya, Panji takut. Takut salah ngomong oke. gitu Takut kan. jujur. Takut Jujur itu kan sebenarnya Takut kelihatan yang Iya, aslinya takut gitu. kelihatan aslinya takut jujur banget ya. Jadi Impuners. Jadi Impuners Sebenarnya kita siap-siap tuh deh gini. kalian gitu. lebih mengenal saya lebih dekat tanpa kalian harus ngobrol dengan saya jadi Tanpa harus kalian- lihat. Iya. Oke deh. Mungkin kita langsung serang Kalena kali ya. Iya, karena kan bintang tamunya nih. Udah, nggak Tapi apa-apa. kalian juga Spesial. jawab ya. Iya, ntar kita Iya. jawab, kita Oke. jawab. Siap. Boleh dari kamu dulu lah. Oke. Apa ya yang ini dulu deh, yang gampang dulu. Gampang. Soal makanan, semua orang pasti suka makanan ya sih? Iya, kan? Tahu atau tempe? Tempe. Kenapa? Boleh kan nanya kenapa? Iya. Lebih enak ya? Oh enggak, enakan tahu sih. Tempe. Tempe. Tahu tuh benyek gitu loh. Aku jawab nih sekarang. Boleh. Pertanyaannya sama, nggak apa-apa pertanyaannya. Boleh. Boleh Oh, deh. udah. Tanya lagi dong. Oh, oke. Tahu atau tempe? Tempe. Jadi sama. Saya ngegoyangin aja kan, Oh, goyangin tadi yang udah Boleh, kakak bilang boleh. itu dong. Tempe. Jadi tempe Oke, menang. Aku. kamu tahu atau tempe? Tempe. Berarti kita semua tempe. Tempe. Aku nanya ke kalian berdua. Sama ke diri aku sendiri. Bala-bala atau gehu? Kalian nak? Bala-bala. Bala-bala. Kenapa sih? Karena Karena suka tehu. tempe tahu. Tahu. Iya, karena mana tahu salah-salah karena tahu gitu. Kayaknya salah nanya deh. Harusnya jangan gitu. Berarti kita konsisten ya. Iya, Olive ya? konsisten gitu. Konsisten. Kita punya pendirian gitu. Nggak akan ada yang nanya ke aku. Oh iya. Gehu atau risoles? Itu nggak bisa dibandingin. Gak boleh. Bagian kamu tuh milih. Ayo. Pilih. Ulangin. Gehu atau risoles? Gehu deh. Gehu. Gehu. Lebih enak gehu berarti. Yakin? Kadang risoles tuh tempat-tempat yang bikin tuh terlalu banyak tepungnya gitu. Oh iya. Gimana tempat? Ya gimana tempat jadi sebenarnya? Nah, sok aku tanya balik ya. Gehu atau risoles? Risoles. Risoles. Kan kita gak suka tahu. Itu mah konsisten. Konsisten kita tuh. Udah, aku nanya lagi Jadi deh. topiknya diganti ya, konsisten. Aku nanya lagi deh. Mending mengajar atau diajar? Diajar. Diajar. Kenapa? Mengajar itu ribet banget. Iya kan? Kakak Iya udah benar. ngalamin ya? Kenapa harus Tadi jawabannya diajar? Diajar. Kenapa nggak Soalnya mengajar? Aku tuh tipe orang yang kalau ngerti sesuatu tuh lama. Kasihan kalau pengen diajarin juga bingung aku. Oh jadi Iya, kalau mau jadi- jelasin juga lama gitu. Lama. Jadi mending aku diajar aja deh gitu. Mengajar atau diajar? Panji, mengajar atau diajar? Diajar sih. Diajar. Soalnya sama. Kalau diterangin tuh kayak, lu ini. Hah? Gitu. Dulu banyak hanya. Mending gak usah lu gak usah jelasin ke gue. Biar gue aja yang itu sendiri gitu. Kayaknya gitu. Sadar diri ya. Iya bener. Aku lagi ya, aku nanya lagi. Udah aja pertanyaan dari aku aja kali ya, gimana? Boleh. Oke, dibohongi atau ngebohongin? Dibohongi. Kenapa?
Gak tega. Terus dosa? Suka banget. Tuh dari mana itu dosa? Kan bohong kan, tidak mengungkapkan fakta. Gak ada gitu jawabannya, tergantung orangnya. Enggak. Tergantung situasi. Kenapa? Kalau emang kayak misalkan nih ngebohong ke orang tua gitu kan, gitu sering gitu. Terus kayak takut dimarahin atau kayak aduh gimana, jadi ini bohong dikit gitu. Bohong dikit, Bohong. bohong dikit. Mau bohong dikit mau bohong banyak tetap bohong sih sebenarnya. Bohong sih ya berarti. Situasi lah, lihat situasi. Oh boleh lihat situasi. Bohong atau dibohongin? Ayo. Tergantung orang saya. Panji tuh kalau jawab lama banget ya. banget mikir. Dipikir mendalam gitu. Saya tergantung orang. Gak bisa 2 detik dia. Biasa saya, 2 detik saya tuh 20 menit. Tergantung orang ya. Tergantung orang. Kenapa tergantung orang, Ji? Kok nyebelin banget tuh orang, mending saya ngebohongin aja. Bohong. Nyebelin gitu. Udahlah bohongin aja, tapi jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Gitu. Oke, next. Atau kalian semua ada yang mau nanya nggak? Aku Sok. kan ini lagi online nih ya kan. Terutama Kak Lena nih kan yang ngajar sebagai guru. Mending online atau onsite? Offline ya. Sejujurnya onsite. Onsite ya. Onsite Aku juga sih Iya. bakal jawab onsite sih. onsite. Karena interaksi itu tuh ternyata berharga banget. Iya, betul. Interaksi langsung Ya. gitu. Bisa apalagi kalau sama anak-anak ya, bisa pegang gitu ya. Kita megang pundak aja tuh itu berarti Iya. sekali gitu. Apalagi masih kecil-kecil Apalagi gitu masih Ada kan. kontak kecil-kecil fisik, itu. ada langsung gitu lihat orangnya. Lu Iya, depan mata bener, gue gitu, nggak di depan layar gitu. Iya. Ya sih Kak, kalau aku juga mending onsite sih. Karena Onsite. kalau online teh belum lagi kalau nge-like. Iya. Kayak ngobrol misalnya, iya aku sa apa? Sayang kamu maksudnya, tapi Ya Gitu, gitu, Hambat gitu kan. terhambat ya. kita mau putus, enggak kita punya anjing baru gitu kan. Gitu. Ya mereka nangkepnya kita mau putus Iya. jadinya. Kayak gitu kan gak enak ya kalau Banget, online, mending banget. onsite gitu. Pengeluaran lebih banyak karena kan harus beli Iya, internet lah atau belum lagi kalau gimana. misalnya kita pakai, tapi kan sekarang ada kuota pemerintah. Oh Iya. iya. Jadi aman. Dapat ya? Dapat ya? dong. Dapat bantuan. Makasih pemerintah. Makasih kasih pemerintah. Aku cinta pemerintah. Aku mau nanya lagi Kak. Ini sesuai dengan tulisan saya Kak. Tetap atau berubah? Berubah. Kenapa? Berubah Realitanya gitu. karena Realitanya maksudnya gimana? Ya semua semakin hal itu tumbuh, berubah. iya. Pasti berubah. Pasti gitu. berubah. Kalau Ya, Ada quotes yang bilang kan, ada quotes yang bilang just like the season, people change. Iya. Orang juga berubah. bener A- ya. Artinya apa? Artinya Olive Itulah artinya. Just like. kayak musim aja Oh, jadi lu. yang berganti Ya, gitu kan iya, berubah. bener, Ya bener, orang bener. juga manusia Pasti juga iya. kayak gitu. gitu. Aku juga berubah deh, ikut. Idem. Saya pilih berubah deh. Next ya aku. Ini last deh, boleh last ya. Dicurangi atau nyurangin? Dicurangin atau Berbuat curang, curang. berbuat curang atau dicurangin dicurangi? orang gitu. Dicurangi. Agak susah nih. Dicurangi. Serius Kak? Dicurangi aja lah. Yakin? Iya. Yakin? Agak- Saya mah agak jujur bingung. saya mah gak akan jawab, berat ini mah. Saya Iya, mah bener. mau nguji berdua aja. Curangin aja deh. Agak bingung sih jawabnya. Dicurangi atau curangin orang? Aduh. Hard decision. Mau ngejawab tapi kayak Kayak berat ragu ya. gitu. Dicurangin aja. Dicurangin. Kenapa Kak? Kalau mencurangi sesuatu gitu ya, orang lain gitu ya. Kadang menyalahkan diri sendiri tuh jauh lebih sulit gitu. Iya ya. Gimana Kak? Aku nggak nangkep. Kalau kita berbuat curang gitu ya, kalau kita nyurangin orang lain gitu, Kita merasa at bersalah. certain point pasti kita merasa bersalah kan. Iya. Dan kita Jadi tahu tidak bahwa bisa itu berdamai sama Iya. diri sendiri, susah juga. Iya sih. itu yang paling sulit ya. Iya sih. Susah- Berdamai susah sama diri banget. sendiri itu susah banget. Ya, kayak kesalahan yang dibawa-bawa misalnya gitu Oh kan, iya kayak sih. tahu bahwa harusnya nggak kayak gitu. Itu jauh lebih sulit gitu daripada kayak orang yang nyurangin kita. Ya Ah, udah. kita ya udah aja lah, legowo aja ya. Iya. Kadang mungkin kita benci atau misalnya kita kesel yang saya gimananya gitu. Tapi ketika misalnya kita ketemu orang lain, kalau aku ya secara pribadi kayak aku cerita aja, Panji sebel banget nih si Olive nih gitu misalnya. Tapi itu akan lebih mudah gitu daripada kayak kesalahan diri sendiri yang dibawa sampai
lama Oke. gitu. Di kemanapun kita itu ya, Yes. mesti Super inget-inget. sekali Jadi kayaknya jawabannya. Emang lebih baik itu aja. nggak apa sih? Nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Kok nggak Gak kaleng-kaleng. Kalau gak kaleng-kaleng. Iya, tapi kan Neko dari kaleng juga yang buat air. Teko. Iya. Terima kasih Boleh deh. Panji. Panji Enggak bela. itu ceret. Oh itu ceret namanya. Ceret mah kalau kena air. Iya itu Itu ceret. Ceret juga. Bahasa apa sih? Bahasa Sunda. Sunda. Aduh, udah jauh nih obrolannya. Oke, ini kita ada beberapa pertanyaan yang mau dilontarkan ke kakak Lena ya. Yep. Tantangan terberat kakak selama mengajar saat online tuh apa sih? Sebagai guru kan gitu. Tantangan terbesar adalah dengan diri sendiri. Iya. Misalnya kayak sekarang online kan kita melakukan segala sesuatu tuh tidak seperti biasanya kan. Dan menghadapi sesuatu yang gak seperti biasanya itu tuh effortnya itu memang gak biasa gitu. Effortnya sendiri gak biasa gitu. Jadi kadang kita kayak kalau aku sendiri secara secara pribadi gitu misalnya kadang kayak ngerasa udahlah segitu aja lu udah cukup gitu misalnya. Kayak iya. udahlah gitu kan. Ya semua orang juga sekarang Kayak gini. sedih gitu ya. Semua Iya, orang iya. juga kayaknya udahlah segitu aja cukup gitu. Tapi kan situasinya tidak seperti itu gitu. Jadi tantangan terbesar itu justru adalah untuk membawa diri sendiri ya. Bahwa ya memang seperti itu yang harus dihadapi. Effortnya memang harus lebih. Iya. Ya berikanlah effort yang lebih. Iya. Soalnya semua orang juga mengalami yang sama, jadi Iya. ya kita mau ngeluh gimana juga ya. Gak bisa Ya gitu. udah dah semua juga sama gitu. Seluruh Jadinya dunia gitu ya udah kan. jalanin aja gitu. Iya. Nah kan kakak ngajar SD nih kan ya. Lagi online ini tantangan terberatnya ada nggak? Boleh ceritain sedikit nggak Kak? Waktu depan layar nih anak-anak SD Iya. itu gimana sih? Susahnya banget, gitu banget ngajar ya, banget. online. Apalagi anak kecil ya. Anak kecil kan maksudnya kadang mereka juga gampang bosan ya. Iya, Gampang benar. bosan. Terus juga bayangin aja anak kecil menghadapi situasi yang kayak sekarang ini. Kadang mereka juga sulit untuk bicarain maksudnya aku tuh ngerasa seperti ini gitu. Oh Itu kan iya benar. perlu dibantu juga kan. Ada anak-anak yang juga perlu dibantu untuk hal itu gitu. Jadi Aduh anak SD ya. iya Sedih. orang dewasa aja kadang Mau kalau ngomong misalnya aja bete gitu misalnya, Iya. bete gitu. Pasti Bete butuh. kenapa tuh kayak, pokoknya bete aja gitu kan. apalagi anak SD mau ngomong aja kayak enggak nggak apa-apa. Iya. Iya enggak. Cuma enggak, nangis Cuma gitu. nangis Iya, bingung ya. benar. Terus kita online juga mau nanyanya gimana. Nah, Nah tiba-tiba dia live aja. Dari Zoom. Enggak kejadian. apa-apa. Apa dadah. Gitu, gimana? kejadian. coba? Itu kejadian enggak? kejadian Pernah ada yang juga. kayak Kayak gitu. gitu. Kejadian juga. Jadi kayak kita lagi ngomong terus nanti tiba-tiba misalnya dia leave gitu. Oh iya. Nah tapi kan dengan situasi yang tadi ya, situasi yang ya apa sih situasi yang normal sekarang kan, ketidaknormalan itu sendiri Ya, katanya. Justru di situasi itu kan kita nggak bisa, ya nggak boleh dong, maksudnya kayak langsung sensitif gitu ya. Iya jangan. Ya nggak boleh gitu dong namanya nggak sopan. Maaf, maaf kayaknya ada sesuatu yang perlu diluruskan dan Iya, dibereskan iya, gitu. Jadi ya kasih waktu lagi, banyak harus banyak melepaskan sih, oke, kasih waktu dulu. Banyak sabar. Nanti ditemui lagi, didatangin lagi, diajak ngomong lagi Iya. gitu. Nggak banyak tuntutan ya, maksudnya tidak terlalu menuntut orang lain lah untuk ikutin semua seperti ini tuh enggak lah. Harus lebih banyak yang diberikan, Iya Iya sih. benar. dilepaskan, udah. Ya, Chill, katanya Semuanya gitu. juga. Ya kita juga nih kan kakak sebagai pengajar. Mhm. Kita sebagai pelajar. Yes, mahasiswa ya. Iya mahasiswa. Siswa. Dia mahasiswa, aku mahasiswa. Mhm. Nah, kalau aku sih pengalamannya, tadi pertanyaannya apa sih? Tantangan. Tantangan terberat. Kalau online tuh lebih ke bawah malesnya lebih gede gitu loh kak. Nah, Betul banget. Kita kan online nih, laptop di sini, kasur di sebelah. Kan? Iya. Iya. Bila kita lihat kasur, Manggil-manggil ya. Ayo, tinggal off Pencet. cam aja udah. Iya. Terus banyak yang materi yang aku dapat juga sih. Soalnya kan aku kan anak komunikasi ya. Oke. Meskipun secara online juga itu termasuk komunikasi, cuman lebih seneng komunikasi yang Langsung langsung gitu, lebih nangkep juga. terjun. Ya. Mungkin dari pengajar juga tadi kata kakak juga lebih enak. Ada kontak fisik segala Iya. macam. Itu juga nggak sebenarnya ngaruh ke psikologi kita tuh kak. Ya nggak Iya, sih? iya. Nah, kayak gitu. Kalau aku dari kamu, siswa Kalau aku- di SMA gimana? SMA gimana oleh? SMA tuh lebih kan tadi sama males. Terus sama inisiatif juga jadi berkurang. Kayak inisiatif buat
ngerjain ya gitu buat ya. nanya. Karena kalau langsung tuh kan kita belajar, terus kalau nggak ngerti tinggal nanya teman atau nanya guru kan langsung gitu. Langsung. Kalau di online itu kayak belum kalau susah dengernya atau koneksinya jadi Iya, iya. apa macet-macet gitu kan. Jadi kayak yaudahlah nanti aja nanyanya ribet gitu kan. Itu sih, terus sama kayak kurang ketemu temen gitu. Anak SMA tuh kan lagi Ya. main-mainnya banget kan. Itu Kak bener kurang ketemu Iya. teman banget. Jadi gaulnya tuh kurang. Jadi kayak seharusnya aku punya kenalan baru, link baru Iya, gitu kan di kalau- SMA. Teman-teman yang lebih Teman-teman banyak. yang lebih banyak di luar sekolah aku sendiri gitu. Tapi susah gitu karena kayak gini. Itu sih. Jadi kayak introvert jadinya. Oke. Kurang sosial, ansos jadinya. Jadi lebih introvert. Oh iya. Jadi kayak di penjara gitu Iya ya. kayak di mungkin ya. penjara karena butuh main gitu, butuh ketemu temen. Cuman nih kayak menurut kakak nih selama lagi WFH, bukan bahasanya kalau kegiatan belajar mengajar tuh apa sih bahasa PJJ? PJJ. PJJ, Bahasa baru lagi PJJ, dong. BDR. BDR. gitu ya. PJJ apa? Pembelajaran jarak jauh. jauh. BDR? Belajar dari rumah. Apa lagi sama itu? Itulah ya. Saya cuma tahu WFH, Daring, luring. daring, iya daring doang. Nah jadi pertanyaan menurut kakak nih, yang lebih berperan tuh orang tua atau guru lagi PJJ gini? Kalau dibilang paling sulit ya, mungkin nggak paling ya, karena memang masing-masing tuh porsinya memang Beda. ada Dan gitu. harus seimbang mungkin nih. Iya, karena tapi bener banget kalau tanpa orang tua sekarang itu guru tuh nggak sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Iyalah. Karena segala sesuatu tuh di rumah dan memang keluarga itu menjadi sentral banget nih posisinya sekarang. Justru Iya, benar. guru tuh memang harus kerjasama kan sama orang tua untuk si belajar dari rumah ini gitu. Kalau enggak akan timpang Iya benar. Jadi timpang banget. nggak seimbang aja gitu ya. Jadi orang tua juga sangat berpengaruh, guru juga sangat berpengaruh. Jangan sampai ada yang Berat sebelah. Iya, gitu. Iya. Sama nih. Nah kak, kan podcast ini tuh bertemakan dengan integrity, Yes. Integritas ya. integritas. Nah, menurut kakak integritas tuh apa sih kak? Gampangnya aja kesesuaian apa yang kita omongkan dengan apa yang kita lakukan. Oh iya betul. Apa yang kita pikirkan gitu ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ungkapkan itulah yang kita lakukan. Jadi walk the talk katanya. Jadi kita lakukan apa yang kita katakan memang. Ngomong A ya lakuinnya A. Sulit ya. Kadang Jangan sulit ya. Kayak tong kosong, jangan jadi tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Iya, mirip-mirip ngomong-ngomong aja gitu ya. Tapi Padahal aksinya nol gitu. kemana? Jauh banget Iya. gitu sama apa yang dia omongin. Iya. Bener Ngomong banget. gede gitu padahal Ngomong aksinya gede. nol gitu ya. Yes. Cuman kak, ini kan lagi online gini ya. Gimana sih caranya cara jaga integritas Integritas. lagi WFH, lagi PJJ ini? Cuman gini aja deh. Ada nggak sih bedanya cara menjaga lagi WFH sama yang tidak WFH? Gimana tuh? Iya. Sama aja ya Sama aja. sebenarnya. Kalau tidak Karena WFH kan gimana? integritas itu kan nggak dibatasin konteks WFH atau enggak WFH atau tempat gitu ya. Karena kan integritas itu sebenarnya di semua sebenarnya kan. Dimanapun. Dimanapun setting seperti apapun gitu. Kalau menurut aku satu hal yang penting itu adalah sebenarnya kita kenal diri kita dan kita tahu nilai kita. Ya. Bener gitu. ya. Maksudnya apa? Tahu nilai diri kita gitu ya. Kita tahu sebenarnya kita ini siapa sih gitu. Kayak misalnya aku seorang Lena itu adalah seorang yang seperti apa gitu. Apakah aku adalah seorang penipu gitu misalnya, seorang yang omong besar aja dan padahal tingkah lakunya nol banget gitu iya. misalnya. Apakah aku orang seperti itu? Dan aku sering kali misalnya kita bertanya sama diri kita sendiri ya, emang gue orangnya kayak gitu ya? Terus kayak berdialog gitu, enggak, gue Berdebat orangnya dalam enggak diri kayak gitu. sendiri gitu. Kayak berdialog Berantem dirinya ya. Ada malaikat, ada setan gitu. Gimana Rebutan sih? kita gitu. Ya. Enggak, gue orangnya enggak kayak gitu gitu. Berarti kalau memang gue orangnya kayak gitu, seharusnya sikap gue tuh yang kayak apa Kayak sih? gimana? Gitu. Jadi integritas itu tuh Selaras menolong kita banget ya, selaras apa yang kita omongin sama apa yang kita lakukan. lakukan. Apalagi kalau misalnya aku bilang sebagai seorang guru, aduh itu tantangannya emang luar biasa ya. Maksudnya tadi tuh aku lihat ya Instagram
Instagram seorang ya anak remaja di gereja kita juga, Instastory-nya dia itu tuh menurut aku tuh kayak reminder banget. Jadi dia tuh bilang kayak gini, aku nggak sebut nama ya, nggak sebut nama. Halo mungkin kamu dengar. Nah dia tuh bilang kayak gini, dia nge-screenshot kayaknya tuh apps sekolah yang dia pakai gitu, terus dia bilang guru gitu kayak apa sih kayak percakapan gitu kan. Terus dia bilang, dia bikinnya gini, guru. Jadi gurunya bilang, makanya semua tuh dibaca ulang, hati-hati, teliti, dicek lagi gitu kan. Si gurunya bilang gitu. Terus dia tulis lagi di bawahnya, also guru, ini quizzes. Tapi spellingnya salah. Oh iya. Spellingnya salah gitu. Harusnya kan quizzes tuh Q-U-I-Z. Z kan. Tapi ternyata si guru ini menulisnya Q-U-I-Z-Z-I-Z. Salah spelling, salah spelling. Jadi kuz. Jadi kuz gitu. Nah terus itu tuh kayak ya ampun gitu. Kalau aku secara pribadi kayak iya kadang kita suka ngomong gini dong, hati-hati dong, cek dong. Padahal kitanya sendiri enggak gitu kan. Itu serem banget ya. Itu serem banget makanya. Gak sadar gitu, seringnya tuh gak sadar. Iya. Anak-anak muda mah pasti paling sering dong kayak gitu-gitu. Iya. Lu jangan gini. Besoknya aku yang ngelakuin gitu. Sendirinya gitu. Jadi makanya tadi waktu lihat itu aku kayak wow. Terus aku langsung komen, thank you lo remindernya. Itu kan reminder banget sebelum podcast ini lagi. Iya. Pas banget gitu kan Berarti waktunya. kita berkumpul di sini tuh bukan suatu kebetulan Kak. Iya betul. Ini rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Ini sangat-sangat rencana Tuhan gitu. Ada gak Kak pengalaman Kakak dalam menjaga integritas atau pokoknya mengenai integritas aja, pengalaman ceritain sedikit gitu Kak, Baik pengalaman atau Kakak. buruknya gitu. Tentang integritas ya. Iya. Jadi sering lah sebenarnya ya, aku sering dapat pengingat gitu loh. Dari hal-hal kecil sebenarnya ya, sering dapat pengingat gitu. Jadi satu ketika tuh memang ini settingnya sekolah. Jadi kalau misalnya settingnya sekolah, misalnya kan kita ngajar sama anak-anak gitu ya. Ngajar sama anak-anak tuh soal soal tugas misalnya kayak gitu. Soal tugas, misalnya ada anak yang tugasnya jadi numpuk banget gitu karena nggak dikerjain gitu kan. Terus ketika ditanya gitu kan, kenapa gitu nggak ngerjain tugasnya? Terus dia bilang, iya soalnya ditunda gitu. Jadi ada tugas nggak langsung dikerjain gitu. Jadi nunggu sampai nanti, terus tiba-tiba udah segunung aja. Terus jadi sedih kan. Jadi kayak banyak bebannya jadi gitu. banyak banget gitu. Jadi kayak self pity party gitu, kayak menyalahkan mengasihani diri sendiri. Aku tugasnya banyak gitu. Padahal karena ditunda gitu kan. Lu juga yang salah. Kesalahan diri sendiri kan. gitu. Nah, jadi kan aku sampaikan ya bahwa ya makanya kalau tugas itu memang nggak untuk ditunda gitu. Tugas itu tuh untuk diselesaikan, bukan untuk ditunda. Nah, ketika itu diperhadapkan dengan aku misalnya gitu ya, kayak aku punya tugas ya kan sebagai seorang pendidik tuh kan tugas juga banyak gitu. Ada tugas yang memang aku harus kerjakan. Ketika ngeliat to-do list ya, oh hari ini tuh ini, wah banyak banget gitu ya. Aku pun ternyata kadang bisa nge-skip, sengaja skip. Udahlah ini nanti aja. Ini Udahlah santai. ini nanti aja. Udahlah besok lagi lah gitu. Udahlah inilah gitu. Sampai udah deket deadline-nya tuh kayak kebakaran gitu kan. Panik sendiri gitu kan. Tiba-tiba. Kepala ngebul. Iya, jadi itu tuh sering kali jadi pengingat buat aku. Apalagi setiap kali ngeliat to-do list gitu ya. Kayak oh ini segala macam. Ingat Len, lu kemarin ngomong sama anak-anak. Tugas tuh untuk dikerjakan bukan untuk ditunda. Jadi itu kayak oke, baiklah. Jadi kayak Reminder gitu. Aku juga pernah ada sih Kak kayak gitu. Misalnya aku kan suka ngeband ya kayak. Terus ngomong ke teman-teman, ada temen yang emang agak susah juga untuk ngulik segala macam. Mungkin kalau ngeband ngaransemen suatu lagu kan harus ngulik ya. Saya suka yang ngulik. Besok latihan mereka udah ngulik, ternyata saya juga belum. Saya pernah tuh kayak gitu. Aduh, harus gimana ya? Sorry ya. Ya konsekuensinya jadi kayak kayak orang-orang ini ya. Apa sih lu kemarin ngomongnya gini. Kemarin nyuruh gitu ya. Sorry. Jadinya kan gitu kan. Perasaannya waktu itu gimana Panji? Rasanya waktu itu gimana? Dak-dik-dukser.
Gak jelas gitu takut ya. takut kayak dikucilin, Iya. terus dijauhin karena dia emang gak bisa pegang omongan. Iya, Iya benar-benar. Apalagi saya hidup di tengah-tengah tongkrongan gitu kak. Mm-mm. Tongkrongan Bandung kan sedikit agak baperan Pasti dan kalau misalnya sesuatu yang buruk gitu cepet gitu ya. mulutnya tuh kayak temboknya ngomong gitu kak. Males banget kan. Tembok Males ngomong. banget itu kok. Ntar tuh dari satu ini ke sana. Iya, Ntar iya. saya gak punya temen ya. Itu juga susah juga sih sebenarnya. Tapi kalau saya mah yakin saya bisa gitu sebenarnya. Kayak gitu kak. Terus Iya. ada nggak? Pengalaman kayak gini, kayak tadi. Ini sih paling kayak sekolah lagi sih, nyambung ke sekolah lagi. Kayak dulu aku tuh rajin nih kan. Kerjain tugas gitu kan. Terus setiap ada yang minta, ngapain sih minta, kerjain aja sendiri gitu kan. Kan ini juga tugas masing-masing, bukan tugas kelompok. Kayak kerjain sendiri ini bisa kok, bisa. Kamu tuh ngapain sih harus minta-minta. Terus kayak lama-lama ketika akunya gak bisa, aku juga minta gitu ke orang lainnya gitu. Jadi kayak kadang, tapi orang lain tuh suka kayak kamu gitu, enggak. Cuma tiba-tiba ada yang inget, dulu aku gak ngebolehin orang minta ke aku, sekarang aku jadi minta gitu. Aku sering banget kayak dia. Itu Sering banget kayak Iya, dia, kayak ada- sumpah. di Sering dalam banget, hati tuh ada gak enak bisikan banget kan. gitu. Kayak- Itu malah lebih gak enak. Iya. Iya. Jadi kayak Aku sering banget tuh kayak gitu kak. malu. Itu jangan ngomongin ini orang lah. Ya Jangan- gitu. Besoknya saya ngomongin, terus dia gak sadar, tapi saya sadar. Iya. Perasaan kemarin gue ngomong ke dia jangan ngomongin ini orang, tapi sekarang gue yang memulai. Iya kan? banget. Itu kayak Dan- gak enak gitu kan. Iya, lebih Dan enak. bersyukurnya itu ketika kita masih punya kesadaran itu. Iya. Masih punya kesadaran itu kan. Syukur, Jangan sampai kita ngomong aja gitu yang pinter ya. Gitu ya. Gitu bodo amat ya Jadi ngomongin. polisi apa tuh namanya, polisi moral ya. Pokoknya ngomongin orang aja gitu. Polisi moral. Ngecekin yang lain tuh, ngomentarin gitu. Tapi ya diri sendiri coba mungkin dilihat dulu gitu. Seakan-akan hidup kita tuh paling Paling benar. benar. Benar Iya. gitu. Padahal ya Enggak enggak juga gitu. Lu juga ada salah gitu. Iya. Nah cuman kan pertanyaan tadi itu kak satu, gimana cara menjaga agar, kan itu termasuk integritas ya kayak. Iya. Menjaga agar integritas kita tuh Tetap terjaga. terjaga. Itu tadi ya, tahu diri Diri kita, sendiri. nilai kita. Aku kalau aku sih paling sering tuh berdialog sama diri sendiri. Lalu yang kedua adalah memang kenali diri kita gitu. Kenali diri kita. Ketika itu memang bukan kita, ya nggak perlu diaku-akuin juga gitu misalnya. Iya, Ketika misalnya kayak ini ya, kayak tugas gitu misalnya. Ketika itu memang idenya orang lain, ya bilang aja itu ide orang lain gitu. Paling banyak tuh orang kayak gitu. Kenapa harus ngaku-ngaku itu ide sendiri Iya. gitu kan? Padahal nanti ketika misalnya kita bikin paper atau bikin apapun lah itu gitu ya, nggak cantumin sumber gitu misalnya. Terus orang mungkin merasa bahwa kita kayak udah keren banget gitu. Padahal Iya, itu bener. bukan hasil kita gitu. Orang lain tuh sebenarnya nggak ngeliat kita, tapi ngeliat Hasil orang lain, gitu iya. kan. Itu Iya, bener-bener. membohongi diri sendiri banget gitu. Jadi ketika itu memang bukan saya, ya itu memang bukan saya Iya. gitu. bener banget. Saya adalah ini adanya saya itu memang seperti ini. Apa gitu. adanya kayak gini. Adanya saya seperti ini dan tapi itu adalah satu hal yang kalau aku secara pribadi tuh inget banget ya. Kalau misalnya kalau nggak salah tuh di Roma ya, kalau nggak salah itu aku ada bagian tuh di Roma 12 ayat 2. Intinya tuh ngomong soal jangan kamu menjadi serupa seperti dunia gitu ya. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan itu bukan sekali jadi. Iya. Ya, ketika kita misalnya ngomong integritas di sini bukan juga kita yang paling suci kali ya. Iya, enggak. Oleh sama ini Masih banyak ada proses. pastilah Iya, gitu. proses. Tapi pembaharuan itu ternyata setiap hari gitu, kayak setiap hari tuh Belajar. dibaharui, Iya. dibaharui gitu. Berubah Oh, gitu kan. Iya, berubah. Kayak Nggak- game study tetap atau berubah? berubah. Iya benar ya, berarti tetap atau berubah ya, kita bakal Berubah. berubah dan Berubah, ada yang iya. harus dirubah. Ya harus. Iya. Iya kan? Oke. Kalau lagi online gini gimana nih? Kan nggak ketemu secara langsung. Kalau lagi online gini menjaga integritas saat lagi kuliah online, sekolah online tuh gimana, sama atau gimana? Ada beda? Oh, menjaga
tapi yang pasti dasarnya sama ya. Iya. Dasarnya tadi tuh sama ya yang tadi. Tapi gimana misalnya kayak tips and trick gitu Iya, misalnya. iya benar. Tips and triknya. Kalau aku secara pribadi tidak mendekati hal-hal yang bisa membuatku terjerumus. Misalnya kalau lagi WFH, Ya, setting tempat yang nyaman. janganlah di samping Oh, iya. tempat tidur. Oh, ya itu iya, mah iya. namanya menjatuhkan diri dalam pencobaan Iyalah. gitu Iya. ya. Trigger. Kalau harus Bener, kerja bener. ya memang waktunya kerja ya kerja gitu kan. Buatlah Bukan- suasana bekerja. buatlah gitu. suasana aja bekerja Iya. gitu. Atau tetap banyak berkomunikasi juga sama orang gitu. Bikin to-do list itu salah satu yang bisa bikin aku menolong aku untuk tetap konsisten dan tetap punya integritas. Karena aku tahu bahwa hari ini yang akan aku lakukan, ini yang akan aku selesaikan Iya, iya. gitu. Walaupun mungkin nanti ada 1-2 hal yang nggak sepenuhnya selesai, tapi aku bertanggung jawab atas ini Iya. gitu. Itu mungkin trik-trik kecil kali ya yang kita sendiri tuh bisa Lagi dapetin. WFH gini ya. Iya. Iya bener Berarti- banget. Tips and triknya nih buat teman-teman berarti ya Kak, thank you banget. Menjaga integritas secara lagi online gini tuh ya misalnya kita sebagai mahasiswa atau kayak kakak yang pengajar Ajar. bikin vibes-nya ya kalau mahasiswa bikin vibes lu lagi sekolah lagi di kampus. Seolah-olah lagi Jangan kuliah di ya. sebelah kasur lah. Ya gimana sih ntar sebelah kasur ya tarik. Tidur Kasur itu- aja. Kasur itu Kayak bahkan Magnet. magnetnya tingkat bahkan gravitasinya sampai tuh Gede banget. Gede banget. bangun pagi sepagi mungkin terus langsung mandi. Kalau aku secara pribadi langsung mandi, langsung touch up, make up gitu. Walaupun misalnya Di rumah aja, sih, ya. gitu. Jadi Tapi biar- Berarti selayaknya kayak kakak mau Sekolah berangkat ke biasa. kantor aja. Iya. Selayaknya aku mau berangkat ke kampus, selayaknya Olive mau berangkat ke sekolah. Sekolah. Mungkin itu salah satu tips and triknya ya kayak. Nah, cuman tadi yang aku dapat tuh gimana caranya menjaga integritas secara basic, secara dasarnya kenali dulu diri kita Diri itu sendiri. siapa gitu ya. yes. Jangan Nilai gampang, kita tuh ya. apa? Value. Asik value. Aduh. Berat Keren gitu. banget. Tadi tuh ada yang aku kutip nih Kak, gak apa-apa ya. Ada Iya, ayat boleh dong. keren banget tuh. Liv boleh bacain gak? Roma 12 ayat 2. Buat AOTD kita. Oh iya, oke. Roma 12. Roma 12 ayat AOTD kita di episode kali ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. AOTD ayat of the day. Yay. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Episode kali ini Episode kali ini. kita tuh punya hutang. Apa? Enggak mereka ya. Oh mereka punya Bener, hutang. mereka punya hutang ke kita. Karena kan kita sekarang masih impuners, masih temporary lah. Ya gitu masih kan. temporary. Tapi ingat teman-teman, tetap dikasih alasannya kenapa memilih nama itu dan Iya. kita kali ini tetap bakal kasih giveaway Iya, serius. ini mah serius banget. Bakal dikasih giveaway. Sampai di sini dulu di episode 1. Sampai ketemu di episode selanjutnya di tanggal 14 Februari. Februari. Pas lagi Valentine tuh Kak. Pembahasannya nih ya. Bahasannya ya, please. Agak-agak gimana Merinding, gitu. merinding, Nah teman-teman nih buat tanggal 14 nah buat anak-anak muda, anak-anak remaja ada yang pengen kayak Kak Request. tolong dong bahas aku tuh Oh, lagi disakitin. Oke, boleh teman-teman request segala macam ya kalau misal mau nanya Ya. di YouTube. YouTube di yang kemarin tuh episode yang kemarin komentar aja kalau Yap. enggak boleh Cek IG-nya. cek IG DKI. mau masuk ke KRMY, masukin pertanyaan ke KRMY atau ke KPMY, Iya, itu betul. masukin aja. Oke, thank you ya Kak Lena buat Thank you banget you, Kalena. Olive dan Panji. Thank Udah. you, sangat-sangat Impuners. mencerahkan duniaku Bener. untuk kehidupan sehari-harinya sebagai Betul anak banget. muda. Asik. Oke, sampai di sini dulu ya. Dadah. Dadah. Bye. See you.